السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kemarin, yaitu penghalang-penghalang seorang untuk menerima kebenaran. Tentunya kita mengetahui untuk dihindari. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, wa man la ya'rifu syarra min al khairi yaqa' fihi. Yang maknanya syair ini berbunyi, kita mengetahui kejelekan bukan karena kejelekan itu sendiri, tetapi kita mengetahuinya untuk menghindarinya. Karena siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, dia akan terjerumus ke dalamnya. Maka kita mengetahui apa saja penghalang-penghalang kebenaran adalah agar kita berupaya untuk menghindarinya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita baca maghrib kemarin bahwa penghalang pertama adalah ketidaktahuan. Tidak kenal, maka dia akan memusuhi.
Sebagaimana ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Man jahila syai'an adahu." Siapa yang tidak mengetahui sesuatu, dia akan memusuhinya karena tidak kenal. Yang kedua, penghalang seseorang untuk bisa menerima kebenaran adalah menganggap sulit mempelajari kebenaran. Digambarkan oleh syaitan betapa rumitnya, betapa sulitnya untuk mempelajari kebenaran, sehingga akhirnya mereka justru menjauh dari talabul ilmi, menjauh dari mempelajari Quran, menjauh dari mempelajari sunnah. Itu syubhat, tipu daya syaitan. Gambaran betapa sulitnya mempelajari agama. Dan sudah dibantah bahwa Allah menjelaskan di dalam Al-Quran sudah sangat mudah dipaham. Oleh karena itu dijuluki Al-Bayyinat, perkara yang jelas. Atau Al-Haqqul Mubin, keterangan yang jelas. Yang ketiga sekarang kita akan pelajari. Penghalang-penghalang kebenaran adalah seorang yang menganggap dirinya sudah benar. Ini yang repot. I'tiqad annahul muhiq. Menganggap bahwasanya dirinya sudah di atas kebenaran. Maka justru semua kebenaran yang disampaikan kepadanya dia anggap itu batil. Ini penghalang yang mengerikan. Mengapa saya katakan mengerikan? Karena cara pandangnya sudah terbalik. Cara berpikirnya sudah terbalik. Dia merasa apa yang dia pegang adalah kebenaran. Dia merasa apa yang dia sudah pahami itu yang hak. Maka silahkan 1000 orang menasehati, dia nggak peduli. Mungkin dia akan mengelus dada, kasihan 1000 orang itu. Semuanya salah. Padahal dia yang salah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Yang pertama terjadi, model yang seperti ini adalah pada kaum Khawarij. Di zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam keadaan para sahabat adalah umat yang terbaik. Dalam keadaan para sahabat adalah khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan Nabi menyatakan para sahabat sebagai khairun nasi qarni. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Sudah enggak dibantah lagi. Sudah jelas di dalam Quran. Allah katakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sangat jelas keadaan para sahabat. Tiba-tiba muncul golongan sedikit tapi merasa paling benar. Semua sahabat salah. Muawiyah keliru, Ali juga keliru. Dan 2 hakim yang dipilih oleh mereka, penengahnya juga keliru. Bahkan tidak cukup hanya mengatakan keliru. Mereka menyatakannya kafir. Ali kafir, Muawiyah kafir, 2 hakim Abu Musa al-Asy'ari dan sahabatnya kafir, dan pengikut mereka semua kafir.
Siapa yang benar? Cuma mereka. Hanya kami yang benar. Ini barakallahu fikum, kira-kira mau diapain? Dinasehati dengan apa? Sudah merasa mereka lah yang paling benar. Mereka lah yang di atas hak. Sahabat semua salah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma datang ke perkampungan mereka, mengingatkan mereka, apakah di antara kalian ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Mereka menjawab, tidak ada. Wahai anak paman Rasulullah, kami semua tidak pernah bertemu. Tayyib. Ji'tu ana min indi ashabi Rasulillah. Aku ini datang dari sisi para sahabat-sahabat Rasul yang mereka bertemu dengan Rasulullah, mendengar dari Rasulullah, menerima ayat langsung dari Rasulullah. Mereka tahu kapan turunnya ayat, apa sebab turunnya ayat, dan apa kata Nabi tentang ayat tersebut. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diajarkan oleh Ibnu Abbas kepada Khawarij? Yang diajarkan adalah prinsip salaf. Kami ini para salaf kalian, pendahulu kalian, menerima langsung dari Nabi. Kami lebih tahu tentang agama ini daripada kalian. Karena kami tahu ayat yang turun, di mana turunnya, kapan turunnya, apa sebab turunnya, dan apa penjelasan Nabi tentangnya, kami tahu. Tetapi barakallahu fikum, hanya sebagian yang dari mereka yang mau mendengar nasihat. Sebagian lainnya tetap kukuh, tetap di atas kebatilan. Mereka berkonsolidasi lagi di daerah Nahrawan. Berkumpul, memperkuat pasukan untuk melawan para sahabat. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih belum benar kayaknya. Enggak seperti tadi pagi. Lebih bagus. Qala, dikatakan barakallahu fikum dalam surat Fatir ayat 8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Kata Allah, lihatlah bagaimana orang yang diindahkan kepadanya perbuatan jeleknya. Fara'ahu hasanan. Sehingga dia melihat perbuatan jeleknya sebagai kebaikan. Maka itulah bagaimana Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Bagaimana Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Kata Allah, maka janganlah engkau sedih melihat mereka. Janganlah engkau kecewa melihat mereka. Inna Allah alimun bima yasna'un. Itu bagus. Allah Maha tahu apa yang mereka perbuat. Ini engkau jangan sedih tentang apa yang mereka lakukan. Inna Allah alimun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang mereka perbuat. Berarti memang nasallahu salam al-afiyah, kadang Allah menyesatkan manusia dengan menjadikan pandangannya salah, kacamatanya salah, cara pandangnya yang salah.
Sehingga ketika dia memiliki kacamata yang salah, semua yang dipandangnya salah. Kalau dia pakai kacamata biru, kalian semua ngotot, ini putih, dia akan membantah. Tidak bisa, biru. Copot dulu itu kacamata. Oh iya putih. Di mana salahnya? Di kacamatanya. Tetapi ini bukan kacamata yang bisa dicopot. Tetapi cara berpikir yang salah. Nalar yang salah. Dan ini kesesatan hampir semua ahlul bid'ah. Hampir semua ahlul bid'ah. Bahkan bisa jadi seluruhnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan pada mereka, maukah aku beritahu kalian siapa yang paling rugi amalannya di dunia ini? Yaitu orang-orang yang sesat jalannya di dunia tetapi merasa sedang berbuat baik. Merasa dirinya muhiq di atas kebenaran. Merasa dirinya tidak salah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang berbuat kesesatan tetapi merasa diri mereka sedang berbuat baik. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka lah orang-orang yang kufur kepada Allah dan kepada pertemuan kepada Allah. Fahabitat a'maluhum. Maka gugurlah amalan-amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami enggak akan tegakkan untuk mereka timbangan. Enggak dihitung amalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa awwalu man dhalla fi dzalika humul khawarij. Yang pertama tersesat karena merasa diri paling benar adalah khawarij, al-mariqun, yang keluar dari agama. Haitsu hakamu li nufusihim bi annahum humul mutamassikuna bi kitabillah. Mereka menghukumi diri mereka sendiri bahwa merekalah yang berpegang dengan kitab was sunnah. Sedangkan Aliyan wa Muawiyah wal askaraini, sedangkan Ali dan Muawiyah dan dua pasukan yang berhadapan, mereka semua di atas maksiat, di atas bid'ah. Wastahallu mastahallu minad dima. Akhirnya mereka menghalalkan apa yang mereka halalkan dari darah kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka hendaklah kita mengakui diri kita ini butuh bimbingan. Harus kita akui bahwa diri kita tidak seperti mereka, para a'immah, para ulama, para alim, para ahlul ilm. Sehingga kita minta bimbingan. Jangan sebaliknya merasa lebih hebat dari mereka. Bahkan menyalah-nyalahkan mereka. Seperti yang terjadi pada Hizbiyun kemarin. Di masa-masa perang Teluk. Merasa diri mereka lebih hebat, lebih alim, lebih ngerti daripada ulama. Ulama tidak tahu fiqhul waqi', enggak mengerti situasi dan kondisi politik dunia. Mereka tidak paham, mereka hanya baca kitab, enggak pernah dengar berita. Kasihan mereka. Ulama digitukan oleh mereka. Kita yang tahu tentang bagaimana situasi dan kondisi dunia sombong. Bukan kamu yang lebih tahu, wartawan yang lebih tahu. Ya kalau berita, siapa yang lebih tahu? Maka ulama kalian wartawan, ulamanya ahli sunnah, para a'immah, para ahlul ilm. Ikhwan ibn a'azakumullah.
Maka setiap dinasehati oleh para ulama tersebut, apa jawaban hizbiyin? Itu kan nasihat dari mereka yang gak ngerti Indonesia, katanya gitu. Ini terucap dari mereka. Karena bukan satu yang ngomong saya sebutkan hizbiyin. Hampir sama semuanya. Itu kan fatwa dari Saudi. Mereka nggak ngerti bagaimana situasi di Indonesia. Loh kalau nggak ngerti kamu ngomong, ya Syekh kejadiannya begini, bagaimana fatwanya? Apa susahnya? Apalagi alhamdulillah, murid-murid para ulama ada di seluruh dunia. Sehingga mereka mendapatkan berita lebih otentik daripada berita koran. Daripada berita-berita para pendusta. Fahaulai lahum syabahun qawiyyun bima dzakarahu Allah 'anil yahudi wan nasara. Maka mereka ini sangat miripnya dengan Yahudi dan Nasrani yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Wa qalu, mereka berkata, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata mereka, enggak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Apa ini? Merasa diri mereka yang benar. Sedangkan kalian dan Nabi alaihissalatu wassalam dianggap alal batil oleh mereka. Maka Allah berfirman, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan pada mereka, berikan bukti-buktinya kalau kalian memang jujur. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Iya. Kalau orang yang menundukkan wajahnya untuk Allah dalam keadaan berbuat ihsan, maka mereka akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Enggak akan ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Wa qalatil yahudu, ini kelanjutannya. Dan berkata Yahudi, laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara, laisatil yahud ala syai'. Tadi katanya enggak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Sekarang Yahudi dan Nasrani bertikai lagi. Menyatakan Yahudi laisa ala syai'. Yahudinya membalas, Nasrani laisa ala syai'. Wahum yatlunal kitab. Padahal mereka membaca kitab. Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Injil pada mereka. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fallahu yahkum bainahum yaumal qiyamah. Allah lah yang akan menghukumi mereka nanti yaumul qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun, pada apa yang mereka perselisihkan. Asyahid dari ayat ini adalah anggapan mereka bahwa mereka di atas kebenaran. Bahkan lebih dari itu, mereka menganggap diri mereka kecintaan Allah, kekasih Allah, bahkan anak-anak Allah. Allah berfirman, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Berkata Yahudi dan Nasrani, kami anak-anak Tuhan, kata mereka. Wa ahibba'uh, kami kecintaan Allah. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Katakan pada mereka, mengapa Allah mengadab kalian karena dosa-dosa kalian? Bal antum basyarun mimman khalaq. Bahkan kalian itu manusia seperti manusia lain yang Allah ciptakan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki dan Allah akan mengadab siapa yang dikehendaki. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Sehingga Yahudi tidak bisa menerima dakwah Rasulullah SAW. Tidak bisa menerima kebenaran karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Keyakinan dirinya di atas kebenaran.
Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah yang menggelikan sekaligus menjengkelkan. Dikisahkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ada tokoh ahlul bid'ah, Wahdatul Wujud, yang dipanggil dengan kunyah Abu Hayyan. Dia berkata dalam bukunya, An-nasu madaw tahta tawahhum yadhunnuna anna al-haq ma'ahum walakin al-haq wara'ahum. Kata orang ini, manusia berjalan dengan anggapan-anggapan yang salah. Dikira mereka di atas kebenaran, padahal kebenaran di belakang mereka. Yang ngomong orang sesat. Mereka mengira mereka di atas kebenaran, padahal kebenaran di belakang mereka. Setelah didukil ucapan ini oleh Adz-Dzahabi, kemudian Adz-Dzahabi mengomentari di bawahnya, wa anta hamilu liwaihim, dan kamu sendiri pembawa benderanya. Jadi yang diceritakan oleh kamu ini, pimpinannya kamu sendiri. Dia merasa diri di atas kebenaran, sehingga menganggap manusia semua salah. Manusia berjalan di atas dugaan mereka, kalau mereka di atas kebenaran, padahal mereka semua sesat. Loh, yang menganggap dirinya benar itu kamu, padahal kamu sesat. Wahdatul Wujud. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Mengapa demikian? Karena dia merasa apa yang dia yakini ini hak, sehingga dia berani berbicara seperti itu. Bahwa semua orang sesat, saya yang benar. Pernah saya kisahkan di sini di Indonesia, seorang yang GR, gede rasa, ketika lagi baca Quran tiba-tiba mengatakan, Alhamdulillah, ana dipilih oleh Allah untuk bisa memahami ayat ini, apa yang tidak dipahami oleh para sahabat, wala para tabi'in, wala para tabi'it tabi'in. Tidak terpikir oleh mereka. Ternyata Allah bukakan hati saya. Ini GR banget kan? Apa katanya? Ketika saya membaca ayat ini, ja'ilun fil ardi khalifah, kami menjadikan di muka bumi khalifah, yaitu Adam alaihissalam. Saya ingat bahwa ja'il dari kata ja'ala. Ja'ala itu membutuhkan dua maf'ul. Menjadikan titik-titik menjadi titik-titik. Maf'ulain. Maf'ul yang kedua Adam. Maf'ul yang pertama apa? Langsung terbuka di hati saya dari Allah. Bahwa bisa saja teori Darwin itu benar. Astagfirullah. Orang sesat merasa dirinya mendapatkan dari Allah ilham. Saya mendapatkan dari Allah kemuliaan yang tidak diberikan orang lain. Orang tidak terpikir, tiba-tiba saya terpikir itu. Dari syaitan sesungguhnya. Tapi dia gak sadar. Merasa itu dari Allah SWT. Jadi Allah menjadikan titik-titik itu bisa jadi monyet. Kemudian jadi Adam. Jadi teorinya Darwin, evolusi, itu bisa jadi benar. Di dalam ayat ini. Sudah sesat bangga dengan kesesatannya. Dan merasa dirinya hebat bisa menafsirkan sesuatu yang tidak terpikir oleh para a'immat tafsir. Tidak terpikir oleh para tokoh-tokoh ahli tafsir. Ini adalah apa yang sedang kita bahas. Kalau orang sudah sombong terhadap dirinya, merasa diri paling hebat, paling benar, kadang-kadang muncul yang begitu. Tidak bisa dinasehati, nggak bisa diingatkan. Akhirnya berkait dengan itu, tafrid fi taharril haq. Karena merasa diri di atas kebenaran, dia nggak nyari kebenaran. Ngapain nyari kebenaran? Saya sudah di atas kebenaran. Ngapain untuk tanya sana tanya sini? Saya sudah tahu. Berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullahu ta'ala, wal alimur rasikh, seorang alim yang dalam ilmunya, huwa alladhi hasala lahul ilmu syafi,
adalah orang yang mendapatkan ilmu yang mencukupi, ilmu yang menyembah, ilmu yang bersih, ilmu yang sangat syafi, yang menyembuhkan. Biqadiyah lazimaha walam yubali bima qad syukkikat. Karena dia merasa membaca dalilnya kokoh kuat, dia akan sampaikan. Bal imma an yu'rud an tilka musyakkikat wa imma an yata'ammalaha fi dhai'i ma qad thabat. Maka dia punya dua pilihan ketika ada orang yang membuat keraguan. Kalau dilihat peraguan-peraguan tadi enggak ada hujah, enggak ada dalil, enggak ada dasar, tidak ilmiah, ngapain didengar? Tetap istiqamah di atas apa yang dia pahami. Tetapi kalau bantahan itu ilmiah, dibaca. Lihat, para ulama membaca apa alasannya, apa dalilnya. Kata Imam Syafi'i, aku khawatir kebenaran ada pada dia. Lihat imam, wa huwa imam. Padahal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala didengar ucapan orang di bawahnya. Padahal kata Imam Syafi'i, aku sudah mendengar hadis itu ketika dia belum lahir. Karena anak muda yang bicara. Didengar. Mengapa? Kalau begitu engkau mendengarkan sampai selesai. Aku khawatir ada riwayat lain. Aku khawatir ada ziyadatul thiqah. Ada tambahan dari thiqah. Aku ingin mendapatkan tambahan ilmu. Karena kalau ada ziyadah thiqah makbulah. Berarti ada ziyadatul ilmu. Ini barakallahu fikum. Walaupun beliau seorang imam, kalau ada bantahan ilmiah didengar. Bukan mengatakan saya pasti benar dan yang ngomong kepada saya, mengkritik saya pasti salah. Enggak begitu. Ada dua kata al-muallimi. Imma dia tidak gubris kalau tidak ilmiah. Wa imma dia dengar dengan dasar yang dia sudah pegang. Dengan dasar ilmu yang beliau sudah dengar. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata juga al-Allamah Siddiq Hasan Khan, "Innama ya'riful haqqa man jama'a khamsah." Orang yang akan bisa mendapatkan kebenaran dan bisa mengenali kebenaran kalau punya 5 perkara. 1, keikhlasan. Kalau enggak ikhlas, sulit dinasehati. Enggak akan bisa menerima kebenaran. Yang kedua, al-fahm, kecerdasan. Yang ketiga, al-insaf, sikap adil dengan makna yang benar. Yang keempat, kata beliau, kata Syekh Hasan Khan, yang keempat ini dikomentari, wa huwa aqalluha wujudan wa aktsaruha fuqdanan. Yang keempat ini yang paling sedikit didapat dan banyak hilang dari manusia. Yang keempat. Apa itu? Al-hirsu ala ma'rifatil haq. Semangat ingin mendapat kebenaran. Artinya merasa diri membutuhkan kebenaran. Yang kelima, ad-da'wah ila dzalik. Yang kelima adalah berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan bimbingan kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang maknanya, ya Allah, jelaskan kepadaku yang hak adalah hak dan bantulah aku untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan jelaskanlah kepadaku yang batil itu batil dan bantu aku untuk bisa menghindarinya. Orang ini punya keinginan, punya harapan dan berdoa meminta kejelasan dan meminta kebenaran. Bukan orang yang sombong, merasa cukup, saya sudah tahu yang hak, saya enggak perlu lagi dinasehati, enggak perlu lagi bukan begitu sifat seorang mukmin. 5 harus ada.
keikhlasan, pemahaman, keadilan, sikap adil. Sikap adil itu barakallahu fikum, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Itu yang adil. Yang keempat, dan ini yang dikomentari tadi oleh Siddiq Hasan Khan rahimahullah, paling sedikit keberadaannya dan paling banyak hilang di antara manusia. Apa itu? Al-hursu ala ma'rifatil haq. Semangat ingin mendapatkan kebenaran. Barakallahu fiikum. Fa innal haqqa ma zala masunan azizan nafisan karima. Karena yang namanya kebenaran selalu terjaga, selalu mulia, selalu berharga, nafis. Mahal harganya, tinggi. La yunalu ma'al idrab. Tidak akan didapat dengan keengganan. Enggak akan didapat oleh orang yang malas. Enggak akan didapat oleh orang yang tidak merasa perlu untuk mencari. Yang enggak akan dapat. Kita berlomba-lomba mencari kebenaran. Talabul ilm. Tidak bisa didapat dengan adamut tasyawwuq. Tidak akan didapat kalau dia tidak rindu mencari kebenaran. Wal israf ila sababih. Kalau dia tidak memasuki, menjalani sebab-sebabnya, bagaimana untuk mendapatkan kebenaran, yang gak akan dapat. Karena kebenaran itu mahal dan perlu modal. Modalnya adalah semangat ingin mencari dan berusaha. Wala jum'alal battalin al-mu'ridin. Bahkan kebenaran didapat dengan melawan. Kebenaran didapat dengan melawan alal battalin, ahlil batil. Wal mu'ridin, orang-orang yang berpaling. Maknanya melawan, jangan ikut mereka. Mereka berpaling, kita tidak. Mereka berhenti belajar, kita terus. Mereka sudah putus asa, kita tidak putus asa. Mereka sudah mulai mengucapkan penggembosan, kita malah semangat dan tetap semangat thalabul ilm. Ini barakallahu fikum. Orang yang punya semangat seperti itu yang akan bisa mendapat kebenaran. Qala wa ma'lumun, berkata Syekh Al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala, bahwa ridal insan an nafsihi wa iqtina'ihi bi'ilmih hadhihi mihnatun qad 'ammat aktsarul khalqi. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam Saidul Khatir menyatakan barakallahu fikum, saya ulangi, bukan Saidul Khatir, dalam Qatfut Thamar fi bayani aqidati ahli al-athar. Kata beliau, sudah diketahui bersama annahu la yaqbalul haqq illa man talabahu. Tidak akan seorang mendapatkan kebenaran kecuali kalau dia mencarinya. Tidak bisa duduk diam tiba-tiba datang kebenaran, tidak bisa. Kita akan lanjutkan sedikit setelah azan. Tafadhal. Qala rahimahullah, berkata Syekh al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa ma'lumun annahu la yaqbalul haqq illa man talabahu. Sudah diketahui bersama, tidak akan bisa menerima kebenaran kecuali orang yang nyari kebenaran. Kalau nggak nyari, ya nggak akan nerima kebenaran. Seperti yang sudah kita singgung kemarin, ya. Ada yang ngasih tahu apa yang dia nggak nanya. Dia jawab, saya nggak tanya, kan begitu. Ya. Mengapa? Loh, dia menghabarkan sesuatu yang dia nggak perlu, saya nggak nyari. Ya. Demikian pula kalau orang tidak mencari kebenaran, biasanya enggan untuk menerima kebenaran. Nih kebenaran, saya nggak nyari. Ya. Saya merasa cukup, saya merasa saya di atas kebenaran. Ikhwani fillah azakumullah. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, al-musibatul uzma
ada musibah yang sangat besar. Apa itu? Qala ridal insan an nafsihi waqtina'ihi bi'ilmi. Musibah besar adalah seorang manusia merasa ridha dengan apa yang dia punya dari ilmu. Merasa cukup dengan apa yang dia punya dari ilmu. Wa hadha mihnatun qad ammat aktsarul khalq. Dan ini ujian, fitnah yang sudah merata di kebanyakan manusia. Merasa enggak perlu ilmu, merasa enggak perlu ngaji, merasa enggak perlu nasihat, merasa enggak perlu diberitahu. Saya udah cukup. Saya udah tahu Islam, saya tahu salat, selesai. Ini musibah. Fatara al-Yahud wan Nasara. Ini kelanjutan ucapan beliau. Kamu lihat Yahudi dan Nasara. Yara annahu ala sawab. Karena mereka merasa diri mereka di atas kebenaran. Dan diri mereka di atas ilmu. Mereka merasa ahlul kitab. Maka mereka tidak mau terima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. La yabhath wa la yandur fi dalili nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena merasa tidak perlu dan merasa cukup dengan ilmu yang mereka punya, maka mereka tidak mau mengkaji, tidak mau mempelajari, tidak mau meneliti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idza sami'a ma yalinu qalbuhu mithla al-Qur'an al-mu'jiz haraba li'alla yasma'. Kalau kebetulan enggak nyari tapi dengar Al-Qur'an, hatinya mulai lunak. Bukan senang mendapatkan kebenaran, dia tutup telinganya, dia lari menjauh. Itu Yahud. Lari menjauh, jangan sampai saya terbawa dengan fitnahnya katanya. Mengapa mengatakan dengan julukan fitnahnya? Karena merasa diri mereka sudah di atas kebenaran. Diri mereka sudah di atas ilmu. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, wa kadzalika kullu di hawa yathbut alaihi. Demikian pula pada setiap pengekor hawa nafsu, pada setiap ahlul ahwa, mereka akan tetap berpegang dengan hawa nafsunya. Imma li'annahu madhab abihi wa ahli. Bisa jadi karena apa yang dipegang dari hawa nafsunya adalah madhab bapaknya, madhab kaumnya, golongannya. Aw li'annahu nadharan fara'ahu sawaban. Atau dia melihat dengan hawa nafsunya, dengan kacamata yang salah, bahwa ini yang benar. Maka tidak peduli lagi dengan apapun yang datang kepadanya, walaupun qala Allah, walaupun qala Rasul. Apalagi ucapan ulama. Ucapan ulama akan ditentang karena itu adalah bukan madhab kami. Bahkan ucapan Allah dikatakan ini ayat-ayat Wahabi. Ayat dikatakan ayat Wahabi. Disampaikan hadis juga sama. Ini hadis bukan madhab kami. Emang hadis pakai madhab? Kalau hadis itu sahih, maka itu ucapan Rasulullah. Kalau itu ucapan Rasulullah, maka itu pegangan seluruh kaum muslimin. Dimanapun dia berada, bersama siapapun dia, kalau ada hadis yang sahih, maka itu adalah dhalatul mu'min. Barang yang hilang dari seorang mukmin, ambil. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lakin yanbaghi an yu'raf anna 'amata man dhalla fi hadzal bab aw 'ajiza fi an ma'rifatil haqq fa innama huwa litafritihi fi ittiba'i ma ja'a bihi ar-rasul wa tarkin nazar wal istidlal al-musil ila ma'rifatihi. Kata Syekhul Islam,
Tetapi semestinya untuk diketahui bahwa kebanyakan orang yang sesat dalam masalah ini atau yang tidak mampu mengenali kebenaran, kebanyakan karena mereka kurang semangat mencari kebenaran itu. Tarkun nazar, tidak mau melihat, tidak mau memandang, tidak mau membaca Al-Quran, nggak mau membaca hadis, dan tidak mau istidlal, al-musil ilal haq, nggak mau mencari dalil-dalil, bukti-bukti kalau itu hak. Tutup mata, tutup telinga, dan tutup hati. Saya tidak mau tahu. Pokoknya apa yang dari dulu biasa itu yang benar. Ini yang sering terjadi, kata Syekhul Islam rahimahullah. Falamma a'radu an kitabillahi dhallu. Karena mereka menjauh dari Al-Quran, maka mereka sesat. Karena mereka enggak mau membaca Al-Quran, enggak mau tadabbur Al-Quran, maka mereka sesat. Sejak diturunkannya Adam dan Hawa ke dunia, Allah sudah mengkhabarkan kepada Adam dan Hawa, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, bisa jadi akan datang kepada kalian huda, bimbingan. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti bimbinganku, kata Allah, la yadhillu wa la yashqa. Kata Ibn Abbas dalam tafsirnya, la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Enggak sesat di dunia dan enggak sengsara di akhirat. Wa man a'rada 'an dzikri, adapun siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang celaka, kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan dikumpulkan nanti yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Ketika mereka protes, Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Rabbku, mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal aku di dunia dulu bisa melihat? Dijawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Iya, karena dulu di dunia datang peringatan dari kami, ayat-ayat kami, tapi kalian lupakan. Maka sekarang engkau dilupakan. Apa sebabnya? Datang ayat-ayat nggak mau dipelajari. Itu ayat Wahabi, itu ayat Hambali. Itu ayat. Padahal namanya ayat pasti ayat Al-Quran, dan itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali naudzubillah kalau mereka ada yang membuat perkara-perkara baru. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam tafsirnya Ibnu Abbas berkata, takaffalallah. Sebagai penutup, saya bacakan tafsir dari Ibnu Abbas. Takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an. Allah menjamin orang yang mempelajari Al-Quran, wa amila bima fi, dan mengamalkan apa yang di dalamnya, an la yadhil, dia enggak akan sesat di dunia dan enggak akan sengsara di akhirat, kata Ibnu Abbas. Kemudian dibacakan ayat ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ikhwan fillah a'azzakumullah, nasallahu taufiq wal afiyah, wa nasallahu hidayah wa rahmah, wa nasallahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan, kebenaran dan kejelasan jalan yang lurus, dan semoga kita dimudahkan untuk mengikutinya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.